Baik, ini adalah perbaikan yang kesekian untuk proposal Y3. Kali ini saya akan coba memberikan masukan pada bagian D, yaitu tinjauan pustaka. Nah, sebelum kita masuk ke area yang lebih teknis dalam hal penulisan tinjauan pustaka, yang harus Anda pahami tentang tinjauan pustaka ini adalah tinjauan pustaka ini adalah peta pengetahuan Anda tentang apa yang disebut dengan objek formal. Ya, objek formal ini kan Anda mau menulis sejarah masa kanak-kanak. Nah, Anda harus memberikan gambaran kepada orang lain peta pengetahuan Anda tentang hal ini, ya. Tinjauan pustaka yang dimaksud ini adalah pustaka, yaitu karya-karya yang sudah mengkaji di sekisaran topik penelitian Anda. Jadi Anda tinjau itu, ya. Nah, pertama saya sudah baca tinjauan pustaka Anda terkait tentang beberapa literatur yang menulis masa kolonial. Jadi ya benar, Anda sudah mengkaji itu dan Anda sudah memperlihatkan, sudah membayangkan dengan kajian-kajian ini akan banyak membantu Anda untuk memahami kolonialisme itu di Sumatera Barat dan nanti seperti apa dalam bayang Anda dampaknya pada kehidupan kanak-kanak. Nah, ada karya yang lain. Anda harus tahu juga bahwa tinjauan pustaka ini adalah suatu pertanggungjawaban bahwa karya ini bukan karya plagiat, bukan sebuah plagiasi dari kajian-kajian sebelumnya. Maka seperti yang saya bilang tadi, seperti permasalahan pertama dalam seperti dijelaskan dalam permasalahan, Anda ingin menyampaikan bahwa masa kanak-kanak itu adalah salah satu fase penting yang tidak dikaji oleh banyak sejarawan dalam penulisan biografi yang ada. Nah, tadi Anda sudah bicara biografi, maka tinjaulah biografi-biografi yang mengkaji para tokoh-tokoh nasionalis itu. Jadi tolong ini ditambahkan tinjauan pustakanya ini, ya. Kajian tentang kaum nasionalis Minangkabau telah dilakukan dalam bentuk biografi. Misalnya siapa yang menulis tentang Hatta, misalnya Deliar Nur, ya. Nah, apa yang ditulis oleh Pak Deliar Nur. Nah, nanti di sana kita kasih tahu hasilnya, apakah dia mengkaji tentang apa. Ya, dari sana akan nampak kita menyampaikan tidak ada dia mengkaji tentang fase kanak-kanaknya Hatta. Ya, mungkin kemudian Arya Puze misalnya menulis biografi Tan Malaka misalnya. Dia menulis ada fase tentang Tan Malaka itu. Nah, ini posisinya di dalam penelitian ini apa? Memperkaya atau bagaimana gitu, ya. Ada juga biografi Hamka misalnya, ya. Apakah juga ditulis ada masa kecilnya atau tidak gitu loh, ya. Nah, ini tinjauan pustaka ini menjadi penting untuk Anda perbaiki, ya, Anda tambahkan, ya. Nah, oke, mari kemudian kita bicara secara teknis, karena seperti yang saya bilang di awal-awal, meneliti itu dengan kata dasar teliti, maka harus ada ketelitian, oke? Nah, mari kita mulai dengan membaca kalimat pertama dari paragraf Anda. Kajian mengenai dunia kolonialisme telah banyak dikaji, di antara Azumati Azra, Surau Pendidikan Islam. Nah, ini ya, Islamnya harus besar dan modernisasi, ya. Ini huruf kecil, ya. Karya ini mengulas perkembangan surau sebagai lembaga adat gabungan yang khas di ranah Minang. Oke, Goya dengan munculnya madrasah. Ini apa nih? Modernisasi, ya. Jadi kalau
Modernisasi. Kalau Anda nggak tahu istilah-istilah, kata-kata ini, cek lagi kamus, nggak masalah itu, tolong dicek lagi. Ya, monyongsong ini apa ini? Monyongsong ini, ya, ini apa nih? Ya, jadi kalau Anda nggak tahu, cek kamus. Ya, ini bahasa ilmiah itu menyongsong itu apa nih? Buku ini menjelaskan sistem pendidikan tradisional surau dalam menerima modernisasi. Bahwa surau kemudian hanya sekedar menjadi musola, bukan isi awal, yang artinya ada perubahan, ya. Keminangan, Jeffrey Hadler, ini hurufnya huruf besar ini ya, judulnya itu. Ini buku ini ditulis dengan menggunakan analisis etnografi tentang Minangkabau yang mengalami pertikaian 3 arah antara Islam, Minangkabau pada kontraversi ini apa ini? Kontraversi ini artinya kontroversi ideo. Apakah kayak gini menulisnya? Ideologis. Nah, ya. Jeffrey. Kalau orang barat tuh nggak Jeffrey ya. Hadler. Ini namanya jangan salah ya, Jeffrey Hadler, bukan Hadler ini. Jangan pernah salah cek, double cek, ya. Elizabeth Graves. Ini jangan dispasi-spasi kan ini, ya. Taufik Abdullah. Ini huruf besar. Ini huruf besar, ini nggak boleh ini. Islam huruf besar, ya. Transisi ideologi. Memberikan dasar berkembangnya, yang memberikan dasar berkembangnya masyarakat Islam, masyarakat Minangkabau ke dalam golongan
golongan kaum tua dan kaum muda. Ya, kalau konteks ini saya nggak akan mempengaruhi tulisan Anda ya. Ya, karena silakan saja, nanti akan belajar lagi nih. Ya. Oke, jadi bagi saya nggak masalah. Mungkin beberapa dosen penguji nanti akan mempertanyakan, tetapi cara menulisnya. Cuma saya ingin nunjukkan ke kamu soal literatur review atau tinjauan pustaka itu ya ini. Jadi tinjauan pustaka itu adalah peta pengetahuan kita sebagai seorang peneliti ya. Sebagai peneliti kita harus tahu betul seperti apa peta pengetahuan tentang apa yang sedang kita teliti ya, tentang tokoh-tokoh itu ya, kemudian tentang masa kolonialisme pada masa kolonial itu, Sumatera Barat pada masa kolonial. Kita harus tahu tentang biografi para tokoh-tokoh itu ya, itu harus kita kuasai, karena memang kunci pengetahuan, kunci terhadap tinjauan pustaka itu adalah peta pengetahuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa tinjauan pustaka ini adalah juga sebuah penghindaran plagiasi. Ini bagian dari kita ingin mengatakan bahwa karya saya ini adalah karya yang orisinil, karya saya. Nah, karya-karya yang lain yang saya sampaikan dalam tinjauan pustaka ini adalah basis saya untuk menulis. Dia membantu memahami, dia membantu saya untuk memberikan referensi yang kuat atas pengetahuan, atas rencana penelitian saya ya. Nah, kemudian juga buku-buku yang ada itu atau artikel jurnal yang kita pakai di dalam tinjauan pustaka itu bisa membantu kita, memberi kita teori atau konsep, sehingga kita analisisnya bisa lebih tajam ya, bisa lebih tajam. Nah, ini seperti apa teknis di dalam penulisan tinjauan pustaka. Nah, ini jadi secara umum ya, secara umum apa yang Anda sudah tulis itu ya nggak masalah ya, tapi secara umum mestinya setelah kita menyatakan siapa yang kita ambil dalam tinjauan pustaka ini, kita mengatakan sesungguhnya tren di dalam atau isu utamanya nih ada artikel ini apa gitu loh ya, sehingga kita bisa lihat nanti tema isu-isu apa, kemudian dia apa sih yang dia respon kalau memang dia bicara tentang perdebatan ya. Tapi mungkin dalam konteks ini kita mau tahu ini dia cerita tentang apa sih, isunya apa sih, dia tulis tentang apa, kemudian pendekatannya, kemudian temuannya, itu udah penting ya. Nah, dalam model penyusunannya ini ya, yang tadi bisa jadi kronologis ya, kronologis periode. Jadi kalau bisa tolong diperbaiki model penyusunannya. Apakah kronologis dalam artian mengkaji menuliskannya itu berbasis berbasis tahun. Kajiannya Taufik ini 97 sampai 33, Elizabeth Graves abad 19 ya, mungkin Elizabeth Graves dulu, kemudian Jeffrey Hadler, kemudian siapa Azumati. Ini dalam konteks kronologis ya, atau dalam konteks tema ya, tema Minangkabau aja dulu, Islam saja dulu, atau Islam dulu baru Minangkabau, Barat dulu kemudian Islam atau adat, kemudian kita mulai dengan Islam kemudian baru Barat. Nah, ini tematis ya, apa ya. Nah, dan seterusnya. Saya pikir itu untuk konteks tinjauan pustaka yang perlu Anda tambahkan, Anda perbaiki ya. Tolong diperhatikan baik-baik masukan ini, diulang-ulang lagi videonya untuk ditonton sehingga nanti Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih pasti
apa yang harusnya Anda tulis di dalam proposal ini. Itu saja.